Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami dari kelompok 10 akan memberikan kesimpulan ataupun resume dari 5 video YouTube yang sudah ditugaskan. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aresy Rizky Taher dengan nomor BP 2101092039 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Berliana Deminta Martin dengan nomor BP 2101092003. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan isi dari video yang pertama, yaitu usaha ternak ayam. Pada usaha ternak ayam ini, latar belakangnya yaitu Pak Munir adalah seorang warga desa dari Pagersari, Tawang, Kalidawir. Dikarenakan latar belakang ekonomi, Pak Munir terpaksa untuk menjadi tenaga kerja di Malaysia selama kurang lebih 14 tahun. Dengan tanggung jawab yaitu orang tua, 4 orang saudara, dan keluarga, istri, dan anaknya sendiri. Tak hanya itu, Pak Munir juga terlilit utang selama di Malaysia. Beliau pun memutuskan untuk kembali ke tanah air untuk memperbaiki kondisi ekonominya yang semakin memburuk. Awal berdiri usahanya, setelah memutuskan untuk menjual satu-satunya aset yang dia punya, yaitu sepeda motor, Pak Munir menjadikan uang 8 juta tersebut sebagai modal usaha. Beliau kemudian membuat kandang ayamnya sendiri dan mulai merintis usaha ternak ayam pada tahun 2007. Sering berjalannya waktu, pada awal usahanya Pak Munir memiliki 300 hingga 400 ekor ayam. Perkembangan usaha, di tahun kedua, hasil usaha ternak ayam ini sudah dapat dirasakan, sehingga keadaan ekonominya mulai sedikit membaik. Masuk ke tahun kelima, Pak Munir sudah memiliki kandang yang besar dengan kapasitas mencapai 3.000 ekor ayam. Tidak hanya itu, Pak Munir juga memiliki aset berupa 3 petak tanah. Saat ini, usaha ternak ayam Pak Munir sudah berjalan selama kurang lebih 14 tahun dan memiliki jumlah ayam mencapai hingga 9.000 ekor. Dari kisah usahanya Pak Munir dan perjalanan hidupnya, dapat kita ambil nilai-nilai positif yang dapat kita terapkan dalam kewirausahaan. Yang pertama yaitu bijak dalam mengatur keuangan, konsisten dalam berbisnis, fokus pada tujuan bisnis, kemauan untuk terus belajar, dan jujur dalam berbisnis. Baiklah, saya akan lanjut pada video kedua dengan judul Kedai Kopi Ramah Jiwa. Untuk latar belakang usaha ini, Kenny Hendrianto dan Mega Oktaria merupakan 2 orang yang bekerja pada sebuah bank. Berdasarkan hukum agama, keduanya kemudian memutuskan untuk resign dan hijrah untuk mencari nafkah yang lebih berkah. Mereka menyadari bahwa pekerjaan tersebut sangat dekat dengan riba yang diharamkan dalam agama Islam. Kenny akhirnya memutuskan untuk mendirikan sebuah kedai kopi dengan tujuan untuk mencari rezeki Allah sekaligus ridhonya. Awal berdiri usaha, saat awal merintis usaha kedai kopi ini, Kenny sempat melakukan pinjaman ke bank. Namun tak lama kemudian usaha tersebut gagal dan bangkrut. Semua aset yang dia miliki dijual untuk menutupi hutang tersebut, hingga akhirnya hanya tersisa sebuah sepeda motor. Di tengah merintis usaha, Kenny kemudian dipertemukan dengan Mega. Perjalanan cinta mereka sempat ditolak 3 kali, namun keduanya akhirnya berhasil menikah. Usaha kedai kopi ini pun mereka rintis dengan sederhana dan terus berkembang hingga saat sekarang. Kedai kopi yang diberi nama Kedai Kopi Ramah Jiwa ini berkembang seiring waktu dan sangat jauh dari urusan perbankan untuk menjaga keberkahan dari usaha yang mereka jalani. Tidak hanya untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup, usaha mereka juga memberi banyak manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Kenny kerap berbagi soal ilmu kewirausahaan ataupun ilmu tentang barista secara gratis, dan istrinya Mega juga kerap membagi-bagikan makanan gratis kepada masyarakat di lingkungan kedai kopi mereka. Nilai positif yang dapat kita contoh dalam kewirausahaan ataupun dalam hidup,
dari video ini adalah yang pertama memegang teguh keyakinan agama, yang kedua tidak selalu berorientasi pada uang atau materi, yang ketiga berani untuk mengambil keputusan, yang keempat saling bekerja sama untuk mengembangkan usaha. Prinsip yang dapat dicontoh dari tokoh pada video ini yaitu lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Oke, kita masuk ke video ketiga dengan judul Usaha Keripik Jamur Crispy Sang Dewa. Latar belakang dari usaha ini yaitu seorang pemuda bernama Alim Pat, kelahiran 2 Mei 1997, asal kota Kediri. Bagas sudah mulai berjualan keripik saat kelas 3 SMP sebagai seorang reseller. Usaha tersebut dia jalani bersama 3 sampai 4 orang temannya hingga kelas 1 SMA. Pada kelas 1 SMA ini, Bagas sempat mengikuti seminar multilevel di tahun 2015 dan ikut terjerat terkait kasus legalitas. Bagas berkembang dalam multilevel tersebut, sangat berkembang hingga mampu mengumpulkan uang sebanyak 1,3 miliar. Namun, teknis yang berkibat fatal seperti ATM yang hilang dan website yang scam membuat Bagas bangkrut. Dia akhirnya harus bertanggung jawab atas uang dengan jumlah yang luar biasa tersebut. Dari sana Bagas mendapatkan banyak pelajaran. Salah satunya Bagas belajar bagaimana cara memanage orang. Awal berdirinya usaha keripik ini, sebelum merintis usahanya, Bagas ikut membantu usaha jamur tiram milik pamannya. Dari sana dia melihat peluang yang sangat besar karena pasokan jamur yang jauh lebih banyak ketimbang jumlah keinginan dan kebutuhan pasar. Dari sana terlahirlah ide bisnis yang inovatif untuk membuat usaha jamur crispy. Bahan mentah jamur tiramnya didapatkan dari pamannya. Dari sanalah Bagas terus mengembangkan usahanya. Perkembangan usaha, usaha keripik jamur crispy Sang Dewa terus berkembang dan mampu mengait influencer sosial media seperti Dewa Eka Prayoga, Satuari Sugiarto, Ricky Harun, dan lain-lainnya. Melalui teknik promosi inilah keripik Sang Dewa booming di pasaran dan sosial media. Penjualan usahanya bahkan terkesan tidak terdampak saat pandemi menyerang. Bagas tetap mempromosikan usahanya dengan berbagi tips usaha secara online melalui berbagai seminar, entah itu tips manajemen ataupun marketing di banyak komunitas. Nilai positif yang dapat kita ambil dari tokoh pada video ini yaitu gigih dalam menjalani usaha, selalu memiliki kemauan untuk belajar, berani mengambil risiko, fokus dan konsisten pada tujuan, tidak pernah ragu untuk memulai sesuatu. Prinsip yang dapat kita contoh dari tokoh ini adalah lebih baik kita kehilangan masa muda kita daripada kita kehilangan masa depan kita. Baiklah, sekian saja penjelasan saya. Untuk resum video keempat dan kelima akan dilanjutkan oleh rekan saya Berliana Dewenta Martin. Pada Berliana dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resume video YouTube keempat. Dengan judul, Owner Warung Spesial Sambal sudah tercapai semua impian, terus ngapain? Bagi pencinta kuliner sambal pedas di daerah Jawa, dengan nama usaha Warung Spesial Sambal atau Warung SS, mungkin sudah tidak asing. Bagaimana tidak, Warung SS ini hingga kini sudah memiliki 96 cabang di seluruh Pulau Jawa dan di Malaysia. Sesuai namanya, rumah makan ini menjadikan sambal sebagai bintang utama dalam sajiannya. Namun, cerita di balik berdirinya warung SS ini bisa jadi masih asing dan belum banyak diketahui oleh banyak orang. Beliau adalah Yoyok Heri Wahyono, owner warung SS ini memiliki usaha kuliner sambal pada tahun 2002. Dari tenda kaki lima, setelah gagal mengejar cita-citanya menjadi seorang engineer di Fakultas Teknik Studi Teknik Kimia Universitas Gajah Mada. Ide bisnis kuliner sambal pedas ini bermula dari hobi memasaknya. Terkhusus memasak sambal, pria kelahiran 48 tahun ini memulai usaha warung SS dengan modal hanya 9 juta, 3 juta dari tabungannya, dan 6 juta dari adik sepupunya dengan sistem bagi hasil usaha. Kini Pak Yoyo dikenal sebagai pengusaha kuliner Indonesia yang sukses
Hingga tahun 2022, warung spesial sambal atau warung SS sudah membuka 96 cabang dan memiliki kurang lebih 4.000 karyawan. Dimulai dari warung SS Jogja, kini warung sambal yang dulunya hanyalah sambal kaki lima dan jualan sambal berhasil membuka cabang hingga di Kuala Lumpur, Malaysia. Baiklah, sekian untuk penjelasan resume video YouTube keempat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan resume video kelima. Dengan judul Modal 900.000 jadi 1,4 miliar dalam 3 bulan tanpa hutang. Arlie Kurnia dengan pekerjaan bisnis coach, praktisis anti riba, penulis buku 30 hari bebas hutang, dan owner Kleanos penghemat BBM. Pada tahun 2012 adalah titik balik bagi Arlie di mana dia bangkrut dan menjual semua asetnya mulai dari mobil, rumah, hingga perabot rumah. Arlie memiliki hutang 400 juta dan dia mampu melunasinya dalam waktu 1 bulan. Pada Desember 2012, Arlie tidak punya pekerjaan. Dia mencoba mencari pekerjaan di sosmed, kemudian menemukan minyak penghemat BBM. Awalnya Arlie ingin memborong banyak dari produk tersebut, namun biaya yang dibutuhkan sebesar 4,5 juta. Arlie tidak memiliki uang yang cukup, dan Arlie pun memutuskan untuk membeli 1 botol saja. Dari sebotol produk yang dia beli, Arlie pun mempelajari bahan-bahan yang diperlukan. Sebagian besarnya adalah minyak atsiri. Arlie kemudian memiliki ide untuk membuat produk penghemat BBM, penghemat BBM-nya sendiri dengan botol dan kemasan yang sederhana. Seiring berjalannya waktu, produk penghemat BBM milik Arlie pun ramai di pasaran dengan omset 6 juta. Per Februari 2014, usahanya terus berkembang dan omsetnya naik hingga 1,4 miliar. Arlie Kurnia kemudian menuangkan kesuksesannya ke dalam buku yang ia tulis. Buku tersebut berjudul 30 Hari Lunas Hutang. Buku ini ia tujukan untuk memberi motivasi dan pengetahuan akan pentingnya mengatur keuangan sehingga dapat terlepas dari jerat hutang. Arlie Kurnia adalah satu dari segelintir orang yang berhasil keluar dari jeratan hutang dan menginspirasi banyak orang melalui pengalaman dan bisnisnya. Kesuksesannya pun dia kembangkan ke dalam bisnis properti di bidang tanah. Alasan Arlie memilih bisnis ini karena nilai jual tanah akan terus naik setiap tahunnya. Arlie memiliki sebuah prinsip hidup yang ingin dia bagikan untuk memotivasi dan memberi semangat kepada orang-orang yang berjuang untuk kesejahteraan hidup yang lebih baik, dan dia ingin berbagi prinsip tersebut. Prinsipnya adalah lebih baik saya jadi mindset orang jadul, tapi hidup di zaman sekarang. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya kepada Berliana. Mungkin sekian saja video dari kelompok 10. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.